Tengah malam ke kamar mandi, aku melihat bayangan hitam besar di atap gedung seberang melambaikan tangan ke arahku. Saat bingung, ibuku dari belakang menutup mulutku erat, menyuruhku tidak bersuara, dan menarikku mundur ke belakang jendela. Namun, bayangan hitam di atap gedung seberang itu melambaikan tangan padaku. Dari kejauhan, benda di seberang itu tingginya setidaknya 3-4 meter. Ibu saya tidak melepaskan saya sampai saya berada tepat 2 meter dari jendela. Dia bergegas ke samping tempat tidur dan mengguncang. Ayahku cemas. Bangun, bangun, benda itu ada di sini. Apa yang kamu katakan? Apa yang akan datang? Itu saja, ini dia. Oh wow. Ayahku bergegas ke jendela dan melihat keluar, tetapi dia tidak bisa melihat apapun. Di mana? Mengapa aku tidak melihatnya? Ayah, apa yang ibu katakan itu benar. Aku juga melihat benda itu. Benda itu tinggi sekali. Bertahun-tahun telah berlalu, dan aku tidak pernah menyangka hal itu akan kembali kepada kita. Ayah dan ibu, apa itu yang sedang kalian bicarakan? Apakah kamu menyembunyikan sesuatu dariku? Hei, jangan bersuara, ia bisa mendengarmu. Seiring bertambahnya usia, aura seseorang menjadi semakin kuat. Sekarang dia jauh lebih mudah menemukan kita dibandingkan dulu. Dia sudah membawa pergi salah satu anak kita. Aku tidak bisa membiarkan dia menyakiti Dengxian lagi. Apa yang harus kita lakukan agar dia mau melepaskan kita? Ibu, anak yang ibu maksud itu kakakku, ya? Apa kakakku mati karena makhluk itu? Nah, jangan tanya lagi. Intinya, semua ini adalah kesalahan ayah dan ibu padamu. Cepat pakai masker ini, kita harus segera pindah rumah. Kalau kalian tidak jujur padaku hari ini, aku tidak akan pergi kemana-mana. Diam! Dasar tidak tahu diri. Apa kau sudah lupa pelajaran yang kau dapat 7 tahun lalu? Itu terjadi 7 tahun lalu, saat aku dan teman-teman kecil bermain peta umpet di sawah. Pencari saat itu namanya Xiao Shitu. Aku sembunyi di tumpukan kayu bakar. Xiao Shitu sudah menemukan semua teman satu persatu. Hingga akhirnya hanya aku yang tersisa. Hari semakin larut, teman-teman tak sabar dan pulang. Hanya Xiao Shitu tak menyerah, terus mencariku, tapi tak menemukanku. Karena lama, aku tertidur di tumpukan rumput. Setengah sadar, ku dengar jeritan memilukan. Aku terbangun, melihat keluar. Xiao Shitu tiada, hanya genangan darah mengerikan di tanah. Mengingat itu, terlintas di benakku. Ayah, malam Xiao Shitu kecelakaan 7 tahun lalu. Aku juga melihat sosok hitam melambaikan tangan padaku. Kamu masih punya muka untuk bicara. Malam itu seharusnya yang mati adalah kamu. Ayah dan ibuku cepat membereskan barang, lalu tergesa membawa koper dan mengajakku naik mobil. Di tengah malam, ayahku menyetir cepat. Ayah, jangan ngebut, aku mabuk perjalanan. Tidak bisa, karena sebentar lagi akan berkabut. Kita harus masuk tol sebelum jalan ditutup. Ayahku menyetir mobil, melaju kencang menuju jalan tol. Hampir sampai gerbang tol, benar saja, kabut mulai turun. Ayahku terpaksa memperlambat laju mobil. Saat itu, aku melihat ada sosok hitam di belakang mobil mengejar kami. Jelas ayahku juga menyadari hal itu dari kaca spion. Seluruh tubuh ayahku tak bisa berhenti bergetar pelan. Ayah, kita sudah ngebut seperti ini, kok benda itu masih bisa mengejar kita? Masih belum cukup cepat. Semuanya duduk yang benar, ayah akan menyingkirkan itu sekarang. Ayah, aku takut. Bisa ayah jangan nyetir secepat itu? Nah, jangan takut. Ayahmu ini dulu pernah menyemir sepatu dewa balap Qiu Mingshan. Jadi tenang saja. Lalu ayahku menggenggam erat setir, berteriak keras dan menginjak gas dalam-dalam. Kami pun menembus kabut tebal dan melaju ke jalan tol. Aku melirik sekilas dan mendapati kecepatan mobil sudah langsung mencapai 110 km per jam. Bahkan ban mobil mulai mengeluarkan asap hitam. Sementara benda di belakang kami juga sudah tertinggal jauh. Ayah, apa kita benar-benar sudah meninggalkan benda itu? Apa benda itu masih akan mengejar kita lagi? Sudah tertinggal, tapi kemungkinan besar benda itu masih akan mengejar. Jadi kita tidak boleh lengah. Setelah itu, ayahku terus menyetir di tol beberapa jam sampai akhirnya kami melewati rest area di tengah perjalanan dan berhenti di sana. Setelah turun dari mobil, ekspresi ayahku tak juga rileks, malah tetap waspada mengamati sekeliling. Setelah memastikan aman, barulah ayahku menghela napas lega. Begitulah, kami bertiga makan sedikit makanan sederhana di area istirahat, lalu tertidur bersandar di bangku. Keesokan harinya, terbangun, sudah terang. Setelah kami bersiap melanjutkan perjalanan, tapi aku menyadari ibuku menghilang kemana. Nak, kemana ibumu? Kamu lihat dia tidak? Ayah, aku lihat, dia ada di sana. Aku mengikuti arah pandangan, hanya melihat ibuku seperti orang gila sedang merangkak ke bawah roda truk trailer itu. Ayahku buru-buru berlari ke sana, memegang lengan ibuku, berusaha keras menariknya keluar. Namun ibuku masih saja berjuang ingin menerobos ke bawah truk besar itu. Tubuh ibuku seolah-olah dikendalikan oleh kekuatan misterius, tenaganya luar biasa besar. Saat itu juga, sopir truk trailer datang dengan marah dan berkata, "Perempuan sialan, kamu mau apa? Kalau mau mati, matilah di tempat lain, jangan kotori trukku." Dia garang menunjuk hidung ayah dan ibuku sambil memaki. Kami sudah menarik ibu keluar, tapi sopir itu melirik ibu sebentar, lalu langsung berbalik dan melarikan diri meninggalkan truknya. Saat itu, di mata ibu hanya tersisa bagian putihnya, tubuhnya juga terus kejang, benar-benar membuat orang merinding.